politik teh ini Opu. Ya, jadi nah spontan tadi saya buat judul Opu tidak protes modus modus bandit politik dan masa depan NKRI. Jadi proses kita hari ini Opu berharap mendengarkan perspektif banyak hal tentang mungkin kalau mau lebih ini bagaimana sampai muncul istilah bandit politik itu dan bagaimana Opu membaca realitas konfigurasi politik Indonesia dan mungkin juga ada hal-hal yang mungkin Opu mau sampaikan sebagai analisis dan ya semacam solusi begitu ya untuk Indonesia. Pertama, para pemirsa yang saya hormati, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya sebenarnya saya mau ngomong lepas, ya bebas, Salam. tapi tetap ya saya terikat. Saya mau bawa itu ada nama SKSG, ada nama UI saya bawa, dan ada gelar saya. Artinya saya pertaruhkan tiga itu. Jadi ketika Ya, saya ya. berbicara, saya pertaruhkan tiga itu. Jadi tempat saya, home base saya mengajar di Sekolah Kajian Strategik dan Global, ada Mhm, Universitas Indonesia, dan ada doktor itu. Ya, doktor mhm. saya artinya itu keahlian, itu kompetensi saya. Jadi saya punya beban moral ya untuk berbicara dalam kapasitas ilmu saya. Artinya apa? Ketika benar ya itu baik dan menguntungkan, memang itu sudah biasa karena itu menyangkut kompetensi. Tapi ketika itu melanggar ya ontologi politik, epistemologi politik, aksiologinya ya, termasuk logika politik itu, saya akan bertanggung jawab. Saya ada kesalahan besar di situ. Saya menanggung dosa, dosa ilmiah di situ ya. Apabila saya menyimpang. Ya. Eh, eh, tapi kalau yang tidak punya kompetensi di bidang itu, kalau benar dia dapat pahala. Ya, Mhm, kalau dia salah, dia tidak dapat dosa karena memang bukan kompetensinya gitu kan. mhm. Nah, kalau saya ngomong itu tidak dapat pahala sebenarnya itu. Yang tidak dapat pahala kalau saya ngomong karena itu sudah bagian daripada kompetensi saya. Yang harus diusut itu ketika saya tidak bisa mempertanggungjawabkan keahlian saya di situ. Ya, jadi ada moralitas politik yang ada di situ, itu akan uh, sangat itu yang ditimbang oleh masyarakat itu. Dan saya pikir itulah sebenarnya yang salah satu mendasari saya kenapa relatif yang membatasi diri untuk masuk ke wilayah yang lain, ke wilayah ilmu lain. Meskipun berhubungan, misalnya gini, kalau bicara ekonomi, saya kan punya area masuk di situ, ekonomi politik dan politik ekonomi. Ya, kalau bicara orang antropologi, saya bisa masuk di situ. Ya, ada etnopolitik, ya, ada arkeologi politik, itu kan. Bagaimana misalnya gedung kantor Gubernur Makassar itu diwarnai dengan ornamen arsitektur kulturnya kan. Nah itu jadi seperti itu. Jadi ada cara saya masuk komunikasi, ada komunikasi politik, ada hukum, ada politik hukum gitu kan. Tapi dalam konteks itu saya membatasi diri. Biasanya saya hanya berpendapat untuk merespon ya satu keahlian. Hmm, Jadi ketika dia mengatakan hukum itu lepas dari etika gitu kan. Nah, saya akan mengomentari bahwa hukum itu adalah produk politik gitu kan. Karena dia adalah produk politik, maka prakteknya adalah bagian daripada praktek politik itu. Karena dia bagian daripada praktek politik, ya itu tidak bisa dilepaskan dari 4 tingkatan pemahaman tentang politik itu. Yang pertama, ya bahwa politik itu ada dimensi teologi politiknya itu. Ini mungkin mhm. orang tidak sadari, tapi justru itu yang penting. Karena ketika berbicara tentang konstitusi, betapapun konstitusinya itu baik, ya filsafat politiknya sampai ke bawah, ya pemikiran politiknya ke bawah lagi, nalar politiknya bagus, ya
ideologi politiknya sampai publik politiknya itu bagus, tapi kalau cacat di atas itu apa namanya, itu teologi politiknya itu bermasalah itu. Misalnya itu konstitusi sudah lengkap, tapi di dalamnya kan harus dibuat ada sumpah presiden. Sumpah presiden itu teologi politik, gitu kan? Sumpah itu berada di level atas itu kan. Nah, bisa bayangkan kalau orang disumpah itu kan. Nah, beda kalau janji. Janji itu dibawa filsafat politik, norma moral, gitu kan. Nah, di situ letaknya itu. Jadi dalam konteks itu ketika saya misalnya berbicara politik, ya saya sendiri itu lebih banyak ke mencoba menghubungkan ya empat wilayah tadi. Yang pertama itu di level tertinggi ada teologi politik, itu produknya adalah norma religius. Itu lebih banyak ya kalau negara itu negara teokrasi itu adopsinya kitab suci itu. Tidak bisa lagi ya di situ tergambar. Mulai benderanya itu pasti benderanya bendera bercorak religius itu kan. Di bawahnya ada filsafat politik, produknya adalah norma moral. Di bawahnya lagi ada pemikiran politik, ya, produknya adalah nalar ilmiah. Ya, kemudian ideologi politik itu produknya adalah nalar etik, ya, dan opini politik itu adalah produknya public etis. Gitu. Nah ini tidak boleh bertentangan satu sama lain. Tidak boleh juga kehilangan kerangka. Misalnya ada public etis, ya kita tidak boleh melepaskan diri dari filsafat politiknya, norma moralnya. Kita juga tidak bisa melepaskan dari pemikiran politik karena itu nalar, nalar ilmiah itu kan ada pertimbangan-pertimbangan ilmiah di situ ya. Misalnya saya beri contoh ya, ketika Rousseau mengatakan bahwa negara yang ideal itu adalah diambil dari bagaimana itu kehidupan di masa apa, kehidupan di tempatnya ya. Ya, di situ tempat yang dia bayangkan sebuah desa tempatnya lahir itu tidak masuk dalam kerangka pemikiran politik Hobbes itu. Bahwa pada dasarnya manusia jahat gitu kan. Ya karena itu dia akan bertarung, dia akan berkompetisi dengan cara-cara hewan, itu tidak ada di situ. Dia ngambil pemikiran politiknya apa namanya John Locke ya dia ambil itu dan dia sama dengan itu sehingga dia mengatakan bahwa pada dasarnya manusia baik, karena itu cenderung baik, karena itu negara itu harus dirancang pada kebaikan itu kan, gitu. Karena asumsinya seperti itu. Jadi ada state of nature yang melandasi itu bahwa pada dasarnya ada negara yang dia bayangkan di mana manusia itu di dalamnya adalah orang-orang baik. Gitu. Manusia itu pada dasarnya baik. Karena itu harus dirancang sebuah negara yang memelihara kebaikan itu. Gitu. Beda dengan Thomas Hobbes. Thomas Hobbes pada dasarnya manusia jahat. Ya kan? Karena itu kemudian ya harus apa namanya membuat negara yang lebih jahat daripada manusia gitu kan. Untuk apa? Untuk menghentikan kejahatan. Tapi dasarnya yang keliru. Karena pada dasarnya manusia jahat gitu kan. Manusia buruk itu. Karena itu negara harus jahat. Inilah pijakannya kemudian ada monarki absolut. Itu tadi. Ya, di bawahnya itu kemudian ada pemahaman tentang apa namanya bentuk-bentuk pemerintahan yang demokratis itu. Baik, saya dulu menyangkut masalah pemerintahan. Ya sebenarnya itu ada tiga bentuk pemerintahan. Bentuk pertama itu satu orang memerintah orang baik. Inilah yang dimaksud dengan monokratein. Jadi monokratein itu satu orang memerintah orang baik. Kosmologi politiknya adalah ya ini raja penguasa itu adalah titisan Tuhan. Itu. Jadi dia mencatut nama Tuhan ya. Tanda kutip mencatut ya. Gitu. Nah, ini wujudnya monarki. Kemudian ada sedikit orang memerintah orang banyak. Ya, inilah otokratein. Nah, otokratein itu ada dua wujudnya, teokrasi yang kosmologi politiknya tadi penguasa itu, otoritas agama itu adalah wakil Tuhan. Ya, kemudian ada bentuk negara aristokrasi. Jadi aristokrasi bagus juga.
Kenapa? Karena kosmologi politiknya adalah apa namanya pelayan Tuhan. Jadi udah bayangkan kan, sudah ada titisan Tuhan, sudah ada wakil Tuhan, sudah ada pelayan Tuhan itu. Jadi itu konsepsi tentang bentuk pemerintahan itu. Kemudian ada yang terakhir yang diperkenalkan namanya demokratein. Itu banyak orang memerintah orang banyak. Ya, banyak orang memerintah orang banyak. Banyak orang nanti inilah yang kita sebut nanti demokratein, itu demokrasi. Jadi demokrasi itu sejatinya adalah pemerintahan representatif, gitu kan? Nah, itu pemerintahan representatif. Nanti kita bicara karena bagian belakang ini yang kita akan bicarakan, gitu kan? Ya, jadi tapi itu kosmologi politiknya adalah wakil Tuhan, suara Tuhan. Jadi sebenarnya di antara tiga bentuk pemerintahan ini, empat wujudnya tidak ada yang buruk. Karena semuanya adalah representatif Tuhan. Satu wakil Tuhan, titisan Tuhan, dua wakil Tuhan, tiga pelayan Tuhan, empat suara Tuhan. Nah, kenapa kemudian ya secara signifikan kemudian tiga bentuk pemerintahan dikutuk, ya kan? Tiga dikutuk, ya karena tadi ya kalau monarki itu dia titisan iblis gitu. Dia berubah menjadi titisan iblis, titisan setan gitu kan. Nah, teokrasi bukan wakil Tuhan, dia adalah wakil setan gitu. Dia wakil iblis gitu. Itu menjadi buruk gitu. Aristokrasi jadi begitu juga. Negara bangsawan, orang yang tadinya para bangsawan di situ adalah orang-orang mengabdi pada bangsanya, berubah menjadi bangsat, gitu kan? Nah, berubah menjadi bangsat. Kenapa? Karena tidak mengabdi lagi sama bangsanya, dia mengabdi sama iblis, dia mengabdi sama setan, gitu kan? Kira-kira gitu, kosmologi politiknya. Nah, demokrasi juga begitu. Demokrasi juga berubah menjadi pemerintahan buruk, ya kan? Ketika dia suara Tuhan berubah menjadi suara setan, suara iblis tadi itu kan. Nah, jadi sama-sama. Nah, kalau tadi aristokrasi, ya aristokrasi jeleknya itu karena dia berubah menjadi yang tadinya ya. Tadinya itu para raja ya, para sultan itu telunjuk tangannya itu sejauh telunjuk tangannya yang bisa dilihat itu adalah wilayah kebebasan penduduk untuk aman dan bercocok tanam. Bapak bisa bayangkan kan? Jadi tidak ada di situ arti penguasaan itu atas lahan itu tidak ada. Nah nanti ini berubah ya berubah pemerintahan ini ya menjadi buruk ya karena penguasanya sudah apa namanya sudah pelayan Tuhan, maka dia layani dirinya sendiri. Ya kan? Bukan lagi rakyat yang dilayani tadi. Akibatnya berubah menjadi ya karena dia butuh yang namanya konsensi politik, kesetiaan, kepatuhan, maka kita sebutlah feodal. Nah, kalau feodal itu kan sebenarnya bisa dilacak itu sejarahnya ya. Dilacak sejarahnya itu karena kalau dasarnya itu kan feudum, orang yang menyewa-nyewakan tanah kan. Sebenarnya di situ itu kayak orang Betawi orang yang menyewa-nyewakan rumahnya itu juga sebenarnya feudum kalau aslinya. Tapi kenapa dia bilang feudalisme? Karena ada paham di situ karena menuntut kesetiaan, loyalitas politik di situ kan. Itu yang dibenci orang. Itu sebenarnya yang dibenci orang itu. Oke, jadi kita lihat. Nah sekarang kita bicara tadi tentang state ya, kita bicara tentang negara. Sekarang kita mulai konteks Indonesia itu. Kita mulai konteks Indonesia. Itu tadi teorinya tentang bentuk pemerintahan. Kalau bentuk negara cuma dua, tiga sebenarnya bentuk negara itu. Ya, bentuk negara kesatuan, bentuk negara persatuan, dan bentuk gabungan. Ya negara gabungan, negara persatuan dan kesatuan. Nah, biasanya orang mengatakan kalau kesatuan itu adalah federalis apa namanya unitarianisme. Kalau persatuan itu negara persatuan itu adalah apa federalisme itu. Ya, sebenarnya ini tidak dilihat dari konteks ada negara dalam negara. Ini keliru pemahamannya ini. Jangan mengatakan bahwa federalisme itu ada negara dalam negara, tidak begitu. Dalam teori politik itu bentuk beroperasinya kekuasaan. Ya kan? Kalau kekuasaan itu tersentralisasi, ya, terkonsentrasi di satu tempat dan di tempat orang yang sama, maka dia disebut negara kesatuan. Gitu. Ya, tapi kalau kekuasaan itu
ya kekuasaan itu tersebar ke seluruh daerah dengan asumsi bahwa daerah yang memiliki kekuasaan karena di situ rakyat ada, maka kita sebut negara persatuan. Saya tidak gunakan istilah federalisme karena banyak orang yang alergi dengan istilah federalisme, ya, karena ada sempat federalisme diperkenalkan oleh Van Gogh. Sebenarnya itu bukan federalisme yang benar itu adalah cara Van Gogh itu untuk memecah belah Indonesia dan mengambil alih karena gagal dalam periode pergolakan gitu kan, itu tapi motifnya clear bahwa dia ingin mengambil alih jajahannya kembali itu. Nah di situ ya. Nah konteks negara ribuan tahun sebelum sebelum Masehi itu sudah ada negara, ya. Tapi orang kemudian membatasi dirinya dengan melihat negara modern, ya kan? Dia tidak mau ke belakang negara klasik, gitu kan? Ketika kita misalnya berbicara tentang demokrasi, orang tidak mau ke Athena, orang bicaranya demokrasi di Amerika kan? Nah kira-kira gitu. Kenapa begitu? Karena itu memang ada ya kesepakatan tentang negara itu lahir dari dua peristiwa besar. Ya, yang satu itu perdamaian Westphalia. Ya, peristiwa perdamaian Westphalia tahun 1648. 1648. Ya, perjanjian itu mengakhiri 80 tahun perang antara Spanyol dengan Belanda dan 30 tahun ya di negara-negara religius itu, Roma dan sekitarnya itu, negara-negara teokrasi. Nah, itu menghentikan itu. Ada 30 tahun perang di lingkup agama, konteks agama, dan di luar agama, sekuler itu tadi, ada 80 tahun itu. Tapi hanya dua negara. Nah, inti daripada perdamaian itu ada pengakuan tentang kedaulatan. Jadi kedaulatan ya. Jadi ini yang kita bicarakan juga. Kenapa? Karena pada perjanjian Montevideo ya 1933 itu yang ditandatangani oleh 19 negara di Uruguay itu, ya itu bersamaan, itu juga sebenarnya sama persis dengan konferensi bangsa-bangsa Amerika Internasional, karena ini kan Amerika juga ini kan bangsa baru juga, ya sama dengan Indonesia, dia juga bangsa baru bukan bangsa lama, ya karena orang-orang yang membentuk Amerika itu adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya, lari ke sana, kemudian berkumpul membuat komunitas. Tercatat ada 13 komunitas di situ. Lama hidup, dia setara, dia bebas, dia setara, dia sama, itu menjadi nilai demokrasinya nanti yang diekspor keluar. Ya, tapi ada penjajahan, dia merasakan bahwa mereka tidak bebas, tidak merdeka, maka dia menuntut kemerdekaan. Dari mana? Ya dari penjajahan internal menurut dia, penjajahan internal dan eksternal. Internal itu karena mereka diganggu oleh bangsa Indian, ya secara eksternal dia diganggu oleh hukum Britania Raya. Nah tentu kalau Bapak semua ya mencoba menelusuri itu akan ditemukan itu ada pergolakan ya perlawanan dari salah satu negara 13 koloni itu, kalau tidak salah Boston ya, Boston itu melakukan protes itu dengan cara membuang tehnya di laut itu. Nah, dengan peristiwa itu kemudian Britania Raya itu mengirimkan pasukan ke sana sambil memberikan denda agar mereka membayar sampai lunas. Nah, tapi dikirimnya tentara ke sana, tentara Inggris, itu justru membuat marah. Dan itu kemudian dibuat dalam perjuangan akhirnya melahirkan bangsa Amerika itu. Dan melahirkan negara Amerika. Ya kan? Nah itu jadi 1933 ya 1933 itu disepakati ya konvensi Montevideo ini menyepakati tentang syarat negara ya, tentang syarat negara ada dua, syarat deklaratifnya dan syarat konstitutifnya. Syarat konstitutifnya tadi ada penduduk yang permanen, ada teritori yang jelas, ada pemerintahan yang efektif, dan yang terakhir untuk deklaratifnya ada pengakuan negara lain. Dan saya kira pasal 1 ya,
pasal 1 Konvensi Montevideo itu yang digunakan oleh negara-negara Timur Tengah, ya, dalam ini bangsa Arab, apa namanya, bangsa Arab, kalau tidak salah itu apa ya, Mesir, ya, apa Mesir, apa nih, Mesir tahun 1946 kalau tidak salah pengakuannya, ya. Palestina enggak, Palestina juga mengakui, tapi orang-orang tokoh-tokohnya itu berafiliasi ke Mesir. Dia melakukan pengakuan juga, pengakuan terhadap Indonesia tadi. Arab Saudi tahun 1946, dari setahun setelah kita merdeka, apa deklarasi tentang berdirinya negara, Arab Saudi mengakui. Kemudian Lebanon tahun 1947 dan Suriah sama juga tahun 1947. Ini tercatat 5 negara pertama yang mengakui itu. Karena tadi tuntutan, ya, untuk memenuhi syarat, ya, tentang pasal 1 apa namanya, Konvensi Montevideo tadi, bahwa ada syarat deklaratifnya tadi, pengakuan negara lain. Ya, dan Mesir itu yang mengakui tahun 1946 itu sudah Mesir modern, bukan Mesir kuno itu kan. Ya, sama dengan Arab Saudi itu. Arab Saudi tahun 46 juga sudah modern itu. Jadi saya pikir tidak ada problem di situ. Nah, Ya, saya mau masuk sedikit tentang Indonesia, ya. Saya tidak mau apa namanya, ya, 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 saya mau masuk di situ tentang Indonesia. Nah, ini Indonesia ini selalu saya katakan demikian. Bahwa ya. sebenarnya Indonesia itu adalah gabungan bangsa-bangsa lama, gabungan Mhm. negara-negara lama. Jadi kalau tadi Amerika Serikat asal usul negaranya itu dari 13 koloni. Yang Bapak bisa lihat di benderanya Amerika itu ada garis putih itu. Ada 13, Hmm. ya. Itu ada di situ, menandakan di situ. Nah, di situ kan bercampur, ada apa dari Spanyol, ada dari Prancis, ada dari, ya, Britania Raya sendiri, itu ada 4 bangsa di dalamnya kan. Ada Irlandia, ada itu, ya, ada pengakuan bahwa bangsa Inggris sendiri ada 4, ya, ada 4 bangsa di dalam itu kan. Nah, kalau kita itu ada sejumlah bangsa gitu, ya. Kalau kita bilang bangsa Aceh itu sampai ke bagian timur itu, ya, dia itulah yang bersatu. Negara-negara lama itu juga bersatu, itu bergabung. Jadi kalau di luar itu sah, sama dengan Timur Timur, Pak. Kalau Timur Ya, Timur kan ya, ya. gabung juga, iya kan? Jadi kalau dia Timur Timur minta dia referendum, ya, meskipun referendumnya salah, ya, itu saya kritik Habibie, karena Habibie Salah. melakukan salah referendumnya Habibie, karena referendum terbatas. Saya bilang waktu itu jangankan Timur Timur, DKI Jakarta saja kalau dikasih referendum kayak model Timur Timur merdeka juga, ya kan? Karena Betawi juga marah kan, dia juga mau merdeka itu kan. Jadi itu keliru. Referendum itu harus nasional itu. Ini dia terbatas. Tapi saya kira Habibie berada di bawah tekanan internasional, itu kan? Mhm. Itu karena situasinya sudah seperti itu. Ya, karena namanya separatisme itu, ya, Ya, memang tidak bisa diselesaikan dengan senjata. Ya, ini selalu saya ingatkan kepada militer. Ya, saya ingatkan penyelesaian seperti itu tidak bisa karena konflik politik itu tidak bisa diselesaikan dengan hukum. Ini selalu saya ingatkan orang-orang hukum tuh. Jangan bicara hukum. Ini separatisme politik. Jangan menghindari pelanggaran HAM, ya, menghindari pelanggaran HAM dengan mengubah konsep tadi separatisme politik menjadi kriminal bersenjata. Itu kan konyol itu. Ya, kriminal bersenjata, apalagi itu teroris. Itu konyol, dicarikan dalil, dicarikan alasan iya, untuk iya. menyebut itu. GPK, Padahal, Gerakan Pengacau Keamanan gitu ya. iya, iya, iya. Saya ada bukti, ya. Waktu itu saya mengajar di Sesquad, ya, mengajar di Sesquad, ada banyak negara yang hadir, ya, pesertanya kurang lebih 400, ya, dan saya berikan tes. Saya berikan tes khusus kepada perwira dari luar negeri. Karena ada Inggris, ada Amerika waktu itu hadir kan, ada Australia. Itu yang saya incar, karena dia negara barat gitu kan. Gitu.
Nah, saya mau cari tahu pemahaman mereka tentang separatisme itu. Saya berikan kasus. Kalau Anda diminta untuk terlibat menyelesaikan ya separatisme politik Indonesia seperti RMS yang sekarang lagi sembunyi, ya, dan OPM Papua itu lagi sedang bergolak, bagaimana tanggapan Anda? Itu model-model penyelesaian konflik mana yang Anda Hmm, hmm, sodorkan, ya? hmm, hmm, Model-model mana yang Anda sodorkan itu? Nah, berpijak pada teori, ya, mereka tetap tetap itu bahwa ada, karena memang materi yang saya ajarkan itu tentang penyelesaian konflik politik. Jadi ada model apa namanya? Ada model pendapat internal, pendapat eksternal, pendapat gabungan, pendapat dominan, ya, itu ada 4. Dan saya katakan jangan pilih hukum karena hukum itu bukan penyelesaian konflik politik itu, ya. Dan nah, karena dia taat sama teori itu, dia mengatakan bahwa di luar daripada itu kalau tidak tercapai dan Indonesia melakukan kekerasan, maka kami harus bantu Papua RMS. Itu pernyataannya, Pak. Ya, jadi dia bantu dia. Nah, ini jadi memang kita agak kesulitan. Kenapa? Karena fungsi militernya selalu ditonjolkan. Fungsi alamiahnya yaitu bertempur sampai mati gitu ya. Padahal ada, hmm, ya, hmm, padahal ada ya, satu fungsi militer yang bisa di sana. Ya, karena kalau bicara tentang separatisme, penyelesaian tidak bisa lagi ada timah panas. Percaya saja. Kenapa? Karena konstitusi Amerika menetapkan secara tegas bahwa Amerika itu mengawasi dunia lewat demokrasi. Amerika harus intervensi kalau demokrasi suatu negara memburuk. Ya, itu hmm, khasnya Amerika itu. Beda kalau Cina. Kalau Cina memang jargonnya dia ingin membeli dunia itu kan. Ya, dia ingin membeli dunia sehingga dia memang dia bernafsu untuk membuat jalan sutra kan, bikin sutra darat, sutra laut, ya kan, sutra udara, sutra laut, kemudian sutra langit, gitu kan. ya, Tapi konsekuensinya dia dia ekspansi dia. Nah, kalau demokrasi Amerika dia ingin kontrol negara itu, tapi ya, ya, tidak mengambil. Kalau ideologi politiknya Cina, dia ekspansi dan dia mengambil karena dia sumber daya, Pak. Ya, relatif di situ. Terus mungkin Bapak bertanya, terus bagaimana dengan Freeport? Freeport lain, ya, Freeport lain, karena itu perjanjian lama, ya, yang perjanjian lama sebenarnya yang disalah tafsirkan, gitu kan? Nah, itu Kennedy dengan apa masalah Kennedy dengan Soekarno, ya, ada perjanjian bahwa tangannya ya sudah kau kelola itu, ya, karena Indonesia juga butuh dengan adanya Amerika di sana pasti stabil kan, tetapi hmm, tidak seperti sekarang. Ya kan bukan Amerika yang ambil alih Freeport itu kan elit global yang ambil itu kan. Di situ sulitnya itu. hmm. Freeport diselesaikan karena itu ya omong kosong kalau Jokowi itu bicara bahwa kita punya saham, nggak bisa itu kan. Nggak bisa itu karena sudah dipegang sama elit global dan Jokowi sendiri adalah proyek ya, elit global gitu kan. Ibu Di ini situ. elit global ini apa korporasi atau dia intergovernment corporation? Dia elit non negara. Dia Elit non bermain negara. di, Oke, ya oke, dia oke. sebenarnya dalam dalam ideologi besar dia adalah kapitalisme bukan sosialisme, Hmm, hmm, ya, hmm. itu dia dia Oke, dia oke, oke. kapitalisme, Non negara ya. Ya, 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 dia non ya. negara tetapi mengangkangi Hmm, negara, ya. Ini nanti saya hmm. mau masuk ke teori saya tadi oligarki itu, ya, tapi saya dulu masuk Ya, ke ya, Indonesia dulu, ya. Nah, ya, ya. Indonesia ini menariknya, Pak. Menariknya ini karena bukunya Rousseau tentang kontrak sosial, ya, itu sebenarnya menyarikan di dalam itu. Jadi kalau orang cari hilafah, ya, versi kontemporer,nya ada di Indonesia. Itu konstruksinya Indonesia. Itu pemahaman saya, ya. Karena di bukunya di bab berapa? Bab 8, ya. Di bab 8 itu Rousseau sangat memuji pemerintahan Madinah. Ada di situ. Ya, ini sering dibaca orang. Ya, ini tidak pernah dibaca orang, baik orang non Islam maupun Islam sendiri bicara negara.
ya dia mengatakan bahwa tidak ada itu contoh negara, ya, itu konyol itu. Madinah itu adalah negara, ada konstitusinya, dan itu yang dipelajari oleh Hmm. Rousseau. Sehingga Rousseau Hmm. mengatakan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, yang dibentuk sistem politiknya, sistem pemerintahan itu sangat baik, lebih baik dibanding pemerintahan gereja gitu kan. Ada di bab 8 Hmm. itu bukan bukan kata saya. Coba ada di situ. Sandingkan bahasa bahasa Perancisnya dengan bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesianya. Hmm. Hmm. Sama Hmm. itu, ya, pernyataannya sama. Saya Hmm. sudah cari tiga-tiganya, saya dampingkan bahasa Perancisnya, ya bahasa Indonesianya dengan bahasa ininya. Tentu bukan saya yang terjemahkan ya, karena saya tidak ahli bahasa Perancis. Saya minta tolong sama orang Perancis memeriksa teks itu, apakah benar Hmm. itu Hmm. terjemahannya. Kata orang Perancis benar. Ya, jadi itu, Oh, jadi Rousseau sendiri mengakui itu, ya negara Madinah begitu hebat gitu, ya. Ya karena itu saya negara Madinah tentang, itu, negara Madinah ini persatuan atau kesatuan apa? ya Negara Madinah itu dia kesatuan, persatuan atau apa? negara Madinah itu di dalam konteks pemerintahan dia negara persatuan, bukan negara Persatuan, oke. kesatuan. Dia Iya, negara iya, oke, persatuan, oke. karena itu keamanan. Coba bayangin ya, Islam yang baik, Kristen yang baik, apa namanya, Yahudi yang baik berkumpul, ya ada kesepakatan, ada konvensi di dalam tentang agama. Ya kalau Islam mencuri dipotong tangannya, terus kalau orang Kristen mencuri dipotong apanya? Silakan sendiri potong itu kan, kira-kira Iya, gitu. iya, iya, Ya iya. Kalau Yahudi mencuri dipotong apanya? Silakan sendiri, dia tidak intervensi. Tapi sama-sama harus dipotong gitu kan. Ya, jangan mengatakan tidak dipotong karena mencuri itu merusak orang lain. Karena ya, kalau kita bicara tentang demokrasi itu sudah masuk ke liberty gitu. Dan ini juga selalu saya tegaskan kepada teman-teman. Ketika bicara tentang kebebasan, kita tidak berbicara lagi kebebasan yang anti kebebasan lain. Ya, kebebasan itu sudah standar itu. Ketika Bapak mengatakan kita bicara tentang kebebasan dan demokrasi, jangan lagi Iya, mengatakan iya, iya. kok kebebasanmu itu kan merugikan saya. Iya, Nah, itu iya, iya. otoritari kebebasan itu namanya. Karena Oke, oke, oke. dalam demokrasi sudah disepakati bahwa kebebasan yang merugikan pihak lain itu disepakati untuk tidak digunakan. Ya. Nah, gini. Jadi itulah yang mendasari ada konsep liberty. Iya, iya, Ya. iya, iya. Jadi sebenarnya liberty itu adalah kesepakatan ya untuk tidak menggunakan kebebasan yang merugikan pihak lain dan itu dirangkum dalam Iya, hukum pidana. iya, 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 Ya. iya. Nah, karena Iya. itu kemudian implikasinya adalah semua pejabat publik harus dicabut hak politiknya, Mbak. Kekebalan Begitu pribadinya. ya? Iya, tidak boleh itu. Jadi misalnya gini, kalau mau demokrasi yang bagus, sejak dia mencalonkan diri sudah harus menandatangani tentang etika politik. Tidak bisa lagi dia, tidak bisa lagi, cabut dia, ya cabut hak kebebasannya tentang liberty tadi. Jadi tidak ada di situ pencemaran nama baik, ya tidak ada ketersinggungan di situ yang menyebabkan dia, karena dia pejabat publik Pak, ya, dan itu diperhatikan di Amerika ya. Ya, diperhatikan di Amerika itu ada 3 peristiwa besar di Amerika yang bisa dijadikan contoh. Contoh pertama, seorang wakil presiden Amerika ya yang sudah dinyatakan hampir lagi dinyatakan tinggal pemilihan umum, survei ya para ahli dan memang warga Amerika Serikat dan ya yang menentukan Amerika Serikat pemilihan presidennya namanya Electoral College itu sudah ada suaranya itu, tinggal pemilihan saja Pak, ya tinggal pemilihan. Ini calon presiden Amerika ya, spektakuler sekali. Itu silakan cari jejaknya itu. Pasti Bapak temukan itu ya. Ini calon presiden Amerika, Pak. Ini wartawan. Ya, itu tentu wartawan yang hebat seperti Denun di situ kan. Tak Kamar di situ Iya. kan. Dia temukan kandidat presiden ini di subuh buta keluar dari apartemen perempuan yang ada suaminya. Ah, Hanya berbekal foto itu diedarkan besoknya, dia mengundurkan diri, Pak. Dia mengundurkan diri gitu ya. Jadi tidak ada istilah bela-bela itu. Seandainya di Indonesia itu banyak sekali itu pengacara itu yang bela dia.
Mungkin seratusan pengacara yang bela dia. Ya belum Iya, tentu. iya, iya. Oh, Iya, iya, itu iya. kan belum tentu. Mana saksinya, mana buktinya? Itu tidak bisa lagi dibuktikan itu. Foto itu sudah melanggar etika politik itu. Tidak usah lagi itu. Itu saja intinya itu. Amerika praktekkan itu. Iya, Jadi, iya. Iya. surat pernyataan mundur sudah ada disediakan, Pak. Apa Bapak melanggar, langsung tanda tangan. Tidak usah ada bicara hukum lagi. Itu aja itu. Satu foto beredar paginya itu diambil oleh seorang wartawan. Ini kandidat presiden kuat ini keluar dari apartemen perempuan yang ada suaminya di Subuh Buta, Pak. Ya, pikiran Amerika itu ada di situ itu. Ya. Nah, yang kedua, peristiwa yang kedua itu wali kota apa itu? Ya, ada wali kota di situ, saya cari itu, ingatan saya sudah ini. Jadi dia apa perempuan itu selalu keluar malam aktivitasnya, Pak. Banyak pemerkosaan. Ya, ini wali kota ini bicara kasar dia. Kasarnya itu perempuan belajar bela diri. Kalau tidak bisa bela diri, kalau diperkosa nikmati saja. Ini nikmati, kata nikmati ini langsung dia mundurkan Nikmati diri. itu ya. Iya, iya, Ya, iya, ini wali iya. kota Atlanta. Ini wali kota Atlanta loh ya. Oke, 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 Ini oke, di sini, oke. apa pejabatnya bejat moralnya itu. Ya, brengsek dia, tidak mundur. Harga daging mahal dibilang makan bekicot itu. Itu penghinaan itu. Oh di Amerika sudah wassalam itu. Ya, di Amerika sudah wassalam itu. Tidak bisa begitu itu. Ya minyak goreng langka dia bilang ya, apa memasak. Itu kan itu. Ya, itu kalau di Amerika habis dia itu. Peristiwa ketiga itu Muldokonya, kayak Muldoko jabatannya itu di Gedung Putih itu. Ya, Iya, kayak iya, iya. Muldokonya Gedung Putih itu, Pak. Itu kalau tidak salah presidennya itu ditembak kakinya masuk rumah sakit. Wakil presiden luar negeri kan. Dia mengeluarkan pernyataan pendek saja, I'm in charge gitu. Iya, Kalau bahasa iya, iya. politiknya saya sekarang yang berkuasa gitu kan. I'm in Itu charge. saja. Iya, 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 I'm in iya, charge. Saya iya. sekarang berkuasa. Dia mau katakan begitu. Mau apa? Presiden masuk rumah sakit. Presiden, wakil presiden ada luar negeri. Sekarang saya ada di sini, maka saya berkuasa. Itu Iya. diterjemahkan sebagai bentuk ambisi untuk berkuasa. Besoknya sudah wassalam, mundurkan diri itu. Hmm, Nah, hmm, hmm. itu mereka dituntun oleh itu, ya. Nah, seliberalnya Amerika itu ada etika politiknya, Pak. Itu etika Oppo, politiknya. Oppo ini penggambaran tadi itu sebenarnya menggambarkan Indonesia saat ini ya tentang aspek etika ya dan Iya, karena bagi etika politik itu dibuang. Itu norma hmm, religius, norma moral dibuang. Nalar politiknya ya dibuang. Itu nalar etisnya dibuang. Public etisnya dibuang. Itu ciri-ciri negara yang sudah mau maju ke mobokrasi. Mobokrasi tadi itu penyakitnya demokrasi. Segerombolan orang jahat yang memerintah. Ya, gerombolan orang jahat yang memerintah. itu Ini mobokrasi. menjadi sangat sistemik, kok Bu ya, sangat sistemik bahwa bukan hanya satu institusi, yang lain juga begitu ya, gerombolan Ya itu ya. kalau sudah bicara tentang segerombolan berarti itu sudah sistem yang rusak. Karena saya mau masuk ke dalam sistem politik Indonesia Iya, kan. iya, yang menegas, iya, Ya iya, oke. Saya tidak bermaksud meninggikan langit kemudian merendahkan bumi ya. Saya harus iya. memuji. Saya harus mengatakan begini loh. Saya ilmuwan politik. Kalau mengacu undang-undang guru dan dosen kan. Hmm. Nah, kalau mengacu ke undang-undang guru dan dosen pasal 1 saya ilmuwan, Pak. Ya. Meskipun sendiri saya malu mengakui diri saya sebagai ilmuwan. Kenapa? Hmm. Karena kerjanya ilmuwan sekarang, kampus-kampus sekarang dipenuhi dengan dosen-dosen yang hanya mengecer ilmu, tahu mengecer ilmu. Ya, mengecer ilmu Mengecer itu ilmu. baca ilmunya orang, baca bukunya orang, baru diajarkan ke mahasiswanya. Itu pengecer itu. Tidak ada teori yang dia Hmm. bikin. Ya, kalau ada teorinya, disertasinya saja yang ada itu. Itu pun belum tentu Iya, apa iya, teori di situ kan. iya, iya, Nah, itu iya, menjadi iya. masalah itu. Ya, tapi secara undang-undang saya mengatakan saya adalah ilmuwan gitu. Saya adalah ilmuwan Hmm. politik. Dan Hmm. kapasitas saya menilai para pendiri negara hebat, Pak. Hebatnya luar biasa itu. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan satu sistem politik tidak ada samanya di dunia. Ini Bapak perlu catat. Ya, tidak ada samanya Hey. ya.
Tidak ada samanya. Kenapa? Karena dia membuat 4 level struktur politik. Yang pertama, di level atas ada metastruktur, di bawahnya ada superstruktur, ya di bawahnya ada suprastruktur, dan di bawah sekali ada infrastruktur. Di negara lain hanya 2, infrastruktur dan suprastruktur. Makanya Iya, itu iya, iya. bicaranya itu hanya 2, ya partai dengan trias politika itu. Trias Itu politika dia. ya, Opu ya. Ya, trias politika karena dia baca Iya. bukunya Montesquieu saja. Dia tidak Montesquieu, baca iya, bukunya iya, iya, Machiavelli. Machiavelli iya, itu iya. bukunya diskursis, itu lebih bagus pemikiran trias politika di situ. Coba bacalah itu, Iya, ya. Opu, tapi kita sepertinya sudah mengarah pada tadi saya merefresh kembali tentang istilah gerombolan, sistem, dan ini yang tadi yang saya ancar-ancar sebenarnya. Bagaimana, apakah gerombolan itu adalah juga pemaknaan dari teorinya Opu? Saya menyebut teori itu bandit politik ya, atau apakah? Ya, itu memang teori saya bikin karena saya amati, Ya, oke, saya oke, oke, amati, oke. ya, saya amati waktu pergantian. Tapi saya dulu mau bahas itu. Saya mau sedikit Iya, bahas karena kita bicara tentang sistem politik ini. Ya, iya. dan masalah negara itu, kalau mau lihat negara itu berfungsi ada pada sistem politiknya. Ya, negara itu ada 5 fungsinya. Negara itu ada 3 sifatnya. Ya, pertama memaksa, kedua monopoli, yang ketiga untuk semua. Ini jangan dipisah-pisahkan ya. Kalau negara itu Hmm, monopoli untuk semua, kalau negara itu untuk memaksa pasti untuk semua. Itu sifat negara. oke, oke, Tapi oke, oke, fungsi oke, negara oke, itu oke. ada 5. Fungsi negara itu 5. Pertama welfare state, welfare. Ini kesejahteraan. Kesejahteraan ya, ya. Dibebankan kepada birokrasi, pemerintah. Karena itu tugas pemerintah sebenarnya ada 3 saja, ya, ada 3: pembangunan, pelayanan, dan pengaturan, gitu ya. Mhm, Tugasnya mhm, itu. mhm. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah fungsi penegakan hukum, ya. Hmm, Fungsi hukum itu dibebankan kepada institusi-institusi apa namanya peradilan, ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi yang kedua itu fungsi justice, ya, justice. Hmm. Tapi jangan katakan justice lebih penting daripada welfare. Welfare lebih penting, Mbak. Iya, 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 Jangan iya. ajukan doktrin, jangan selalu ada bilang. Jangan tiru orang Amerika, Presiden Amerika. Apa yang kau berikan kepada negaramu. Jangan kau tanya apa yang kau berikan sama negaramu. Itu dalam keadaan berjuang. Ya, Konteksnya jangan kau lain ya. tanya. Jangan kau tanya apa yang diberikan kepada negaramu. Tanya dirimu apa yang kau berikan kepada negaramu. Itu negara brengsek itu. Kalau selalu ngomong begitu itu kan. Harus Iya, ditanya. iya. Negara itu harus ditanya apa fungsimu terhadap warga negara tadi. Yang pertama, Hmm, mm, mm. ya, yang pertama tadi welfare state itu. Yang Welfare kedua, state. Ya. ya, welfare tadi. Justice. Ya, yang kedua justice, ya. Ya. Dan yang ketiga adalah freedom, kebebasan. Freedom. Ya, Alright, ini alright, alright, alright. dibebankan kepada otoritas sipil seperti anggota DPR. Inilah yang menjaga kebebasan. Ya, seperti presiden, Hmm. karena dia otoritas sipil. Yang dimaksud otoritas sipil di situ adalah institusi yang bergerak atas dasar mandat kedaulatan rakyat. Iya, 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 Dibebankan iya, iya. itu freedom di situ. Jadi, tapi negara konyol, negara brengsek, negara yang sudah mau terjerumus ke dalam membokratiin, DPR-nya dengan presidennya yang bersekongkol, ya, Hmm. membatasi kebebasan, ya, kemudian dia ubahnya menjadi ya, hak diubah jadi kewajiban. Kan kacau itu, penguasa itu kan kacau itu, curang itu. Hak diubah menjadi kewajiban dengan Iya, macam-macam iya, iya, jadi undang-undang iya, iya. tadi. Nah, makanya saya katakan perlu dibuat undang-undang, ya, yang mana ketika dia pejabat politik udah dicabut dia kebebasannya tentang dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang caci maki dia, enggak usah marah. Ya memang kau harus dicaci maki gitu kan. Enggak usah lagi tersinggung segala itu kan. Sampai ada karena ini digunakan oleh para buzzer nanti, oleh bandit politik nanti untuk melapor di pengadilan. Karena dia Iya, caci maki. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Saya Kenapa Abu Tabe, yang ini baru yang ketiga nih. Welfare, justice, freedom. Yang keempat, kelima?
Nah, yang keempat ini external security. External security. Ya, external Oke, security oke. ini dibebankan kepada institusi kemiliteran. Hmm. Karena itu ada keselamatan bangsa, ada keselamatan negara, kedaulatan di situ, ada teritori di situ. Itu pentingnya militer di situ, Oke, ya kan? oke, 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 Ya, oke. itu external Terus? security. Yang kedua, yang ke dalam, ini jangan dicampur baur ya. Jadi jangan, karena kita berbicara nanti di sini teori ya tentang diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural. Ini ada alasannya kenapa saya tidak setuju dengan KPK. Saya kan tidak setuju dengan KPK. Apa alasannya? Nah, itu penjelasan saya nanti di sini. Yang pertama itu dibebankan ya tadi kemiliteran, external security. Yang kedua internal order, keteraturan sosial. Ini dibebankan kepada kepolisian, ya. Dibebankan kepolisian karena itu fungsinya polisi yang saya ajarkan kepada mahasiswa polisi. Fungsi kamu itu cuma tiga alamiah. Pertama, detektif kriminal. Endus-endus itu pelaku kriminal itu. Endus, cium dari jauh. Intip dia, itu pelaku kriminal itu. Jangan nanti masyarakat dibegal baru datang. Itu bukan polisi itu. Iya, Ya, iya, 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 jangan di iya. situ. Jadi fungsi alamiahnya dia adalah mengendus kejahatan dia. Namanya detektif kriminal. Ya, yang kedua, fungsi alamiahnya polisi di sini dalam konteks tadi fungsi negara, ya, fungsinya itu ada namanya patroli. Ya, patroli. Oke. Jangan diserahkan kepada rakyat dengan jadi paronda. Karena negara itu Kalau negara iya, negara iya, iya. demokrasi harus menjaga jiwa penduduknya, rakyatnya, dan dia harus menjaga hartanya. Karena itu dia selalu melakukan patroli. Ya, saya katakan tadi, masalah justice itu bukan tugasnya polisi, itu tugas tambahan. Ya, itu tugas itu membuat jaksa itu ongkang-ongkang kaki itu. Ya, seharusnya jaksa dikasih itu. Jangan direndahkan polisi, suruh menyidik, suruh menyelidiki, penyidikan, baru dia kirim berkasnya, baru ditolak oleh jaksa. Itu menghina polisi itu. Iya, Tapi iya, polisi iya, ini iya, iya, barangkali mau iya. menghina kan, karena dia Iya, suka iya. dengan itu. Saya bilang jangan suka, jangan ambil pekerjaan itu. Nanti kau di ini sama masyarakat. Tapi Fungsimu opo, kamu. tapi opo, tapi opo, tapi opo, tapi relasi bahwa polisi kemudian mendeliver dia punya pemeriksaan hasil pemeriksaan kemudian ditolak itu diterangkan di undang-undang apa ya? Kan itu kan prosesnya, Pak. Kalau kriminal terjadi kan polisi dulu yang tangani, bukan kejaksaan kan? Iya, maksudnya kenapa harus kejaksaan? Di mana dijelaskan itu di undang-undang mana? Ya proses hukum lah itu. Nanti Iya, orang hukum lah yang tahu itu. Tapi saya mau oke, mengatakan bahwa oke, oke, itu oke, bukan oke, oke. fungsinya polisi. Itu Oke. fungsi pembantuan itu, fungsi pembantuan, ya. Fungsi Mm. pembantuan. Artinya jangan dibebankan karena militer juga nanti punya fungsi pembantuan. Militer Mm. juga fungsi. External security fungsinya militer cuma satu, bertempur sampai mati. Tidak ada tawar-tawar menawar itu, Pak. Oke, oke, Bertempur clear sampai Opo. mati. Jadi saya maaf ini supaya saya tidak disorientasi. Jadi external security ini memang ditujukan untuk military military Military, matters ya. defense. Oke. Ya, Oke, makanya perlu terus ada kemudian kementerian. bagaimana dengan fungsi polisi itu dia internal order ya? Ya, Oke, oke. itu Itu ya masih itu fungsi keempat atau fungsi keenam? sudah fungsi kelima. Oh, fungsi kelima. Oke, Coba oke, tadi oke. yang pertama tadi apa namanya? Yang pertama welfare, yang eh kedua justice, yang ketiga Justice, freedom. freedom, freedom, oke. Ya, External security. ya. Jadi yang kelima internal, Yang sorry, kelima yaitu tadi internal order. ya Oke, keteraturan oke, sosial. oke, 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 Opu, thank you. Jadi saya kira untuk beberapa hal, saya ini mau kembali sedikit tentang, saya agak-agak terpancing ya dengan istilah gerombolan tadi, yang kemudian itu menyaruh pada sejumlah institusi, begitu, dan ini sistemnya. Lalu saya saya sampai pada istilah tadi, aku juga sempat bilang bahwa yang disebut bandit politik itu
tidak lebih dari sekadar buzzer belaka atau ada juga pembahasan lain? Maksudnya dimensi Oh, istilah enggak, itu kemana-mana aja gitu, Oppo. ya, saya ini belum bahas ya. Ini saya belum Oh, bahas. belum ya? Ya, Hmm. belum masuk ke teori saya itu. Jadi Oke, 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 ini oke. teori sederhana tadi tentang bentuk pemerintahan, kemudian bentuk Iya, negara, ya, kemudian kita masuk ke fungsi negara, fungsi iya, dasar iya, tadi kan. Karena itu iya, kemudian, iya, ya, kemudian saya katakan berdasarkan semua ini ternyata para pendiri negara kita hebat. iya, Ya, iya, hebatnya itu karena dia merancang sistem politik Indonesia untuk melaksanakan sifat negara, untuk apa namanya mencerminkan sifat negara dan ya mewujudkan 5 fungsi negara tadi, gitu iya, tadi iya, ya, iya, melalui iya, pemerintahan. iya, Nah, sistem iya. politiknya yang menarik bahwa dia temukan ada namanya MPR. Di negara lain tidak ada MPR, Pak. Alright, alright. MPR ya. MPR ini MPR maksudnya DPD ini ya? ya beda dulu, makanya saya bilang tadi ini teori penjelmaan, bukan teori perwakilan Hmm. politik. Nah, negara-negara lain hanya teori perwakilan politik. Nah, ini bagusnya ini kenapa? Karena semua yang penting bagi negara diambil alih MPR. Memilih presiden dan wakil presiden, termasuk memberhentikan dia kalau melanggar konstitusi Mhm, kan. Jadi mhm. jadi inilah hebatnya. Jadi kalau sistem parlementer, kalau terjadi apa namanya, tidak ada perdana menteri yang terpilih seperti apa namanya, seperti Malaysia kan, kepala negara harus terlibat, ya kan? Mhm, mhm. Karena gagal berkoalisi. Terus kalau berkoalisi dia runyam lagi nanti, kacau lagi kan? Partai oposisi itu ribut kalau parlementer. Iya, Ini para iya, pendiri iya, negara kita berpikir kan, akhirnya sudah iya. kita tidak usah milih sistem parlementer, ya Oke, oke. kita pilih sistem politiknya Indonesia, di mana Hmm. kita tidak bisa mengatakan sistem presidensil. Kenapa? Karena presidennya hanya menjalankan amanat tadi. Apa itu? Pertama konstitusi, dia harus menjalankan konstitusi saja dan turunannya undang-undang. Dan dia harus melaksanakan garis-garis besar haluan negara gitu kan. Mhm, Ini sangat mhm. strategis karena itu tidak perlu ada materi kampanye, Pak. Iya, 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 Tidak betul, perlu ada, betul, betul, tidak perlu ada betul. pemilihan langsung. Nah, kalau pemilihan langsung untuk negara seperti Indonesia itu sudah dipikirkan Hmm. ini bangsa pendiri negara kita. Kenapa Iya, kita iya, tiba-tiba ubah itu MPR. Nah, di bawah iya, MPR iya. itu ada namanya superstruktur, Pak. Namanya Dewan Pertimbangan Agung. Iya, DPA, iya, iya, iya. Ya, ini sebenarnya adalah representasi daripada teokrasi, negara-negara kesultanan gitu kan. Karena di sini Hmm. partnernya Raja Iya, Sultan. iya. Karena di MPR itu harus duduk Raja Sultan, Pak. Ini kesalahannya Orde Baru ini. Ini orang yang selalu tidak paham, dia selalu mengatakan, Orde Baru itu kan ada juga MPR, tapi yang saya mau mengatakan gini, ada sistem politik tapi tidak dijalankan. Di eranya Soekarno tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Malah MPRS itu menyalahgunakannya dengan memberi Soekarno presiden seumur hidup. Iya, Ya iya, kan iya, bagaimana dia iya, mau iya. pecat? Bagaimana dia mau pecat? Kalau dia sudah seumur hidup. Sementara Oke, tugasnya oke, Oppo. Iya, iya. memberhentikan. Saya kira penjelasan ini ya memang sangat penting ya Oppo ya untuk kita memahami realitas dulu dan sekarang Oppo ya. Jadi saya ingin hasil obrolan kita ini sebenarnya lebih pada bagaimana menggambarkan interior atau mungkin eksterior juga ya tentang kata kunci di judul tema kita tentang bandit politik itu. Ya, Saya khawatir saya mau waktu kita masuk. mungkin tidak akan sampai Pak Hana Opu karena ini sudah 1 jam lebih. Mas saya begini, bisakah digambarkan kalau itu ada semacam anasir-anasirnya bahwa bandit politik itu beroperasi pada wilayah A, B, C, D, kemudian dia Eh, menyaruh kemana itu bisa bisa mengaitkan ke situ Opu biar ini. ya, itu memang sebenarnya Iya, ini teori saya. Saya minta diuji para intelektual itu. Karena teori ini iya. lama saya bikin. Ya, Oke, teori ini oke, lama saya oke. bikin sejak selesai amandemen.
Karena saya di Jakarta saya ikuti itu. Saya tidak ada kan Oke. 99 itu. Tapi Hmm. sampai tahun 2002, 2001 itu masih berlangsung amandemen. 2002 saya masih berlangsung amandemen. Saya intip dari belakang. Siapa aktornya ini? Ya, siapa aktor di belakang penggantian ini kan? Dialah yang Hmm. bertanggung Hmm. jawab sekarang. Karena Undang Dasar 45 itu diganti, ya diganti dengan memasukkan 3 pasal yang berbahaya. Pertama, Hmm. kuasai presidennya itu ada di pasal 6, itu berhadapan dengan pasal 26. Nah, coba bayangin Pak, dulu itu rumusannya presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu Hmm. dulu rumusannya. Itu sekarang karena dulu dicoret kata Islamnya, disepakati aslinya saja. Karena teori pribumi memang harus begitu. Dia pemilik wilayah, dia pengusaha wilayah, dia pemegang kedaulatan. Kenapa Anda mempersoalkan itu istilah orang Indonesia asli gitu kan? Indonesia asli itu adalah konsep politik, bukan genetik. Karena itu tidak berhak mengusir darahnya itu kan. Termasuk di dalamnya bangsa asli itu adalah bangsa, ya bangsa Arab. Kenapa bangsa Arab tidak menolak jadi bangsa Indonesia? Tidak menolak. Di BUPK itu dia terima. Ketika ditanya apakah Anda mau jadi bangsa Indonesia, orang Arab masuk dia. Satu-satunya yang tidak mau jadi itu adalah bangsa Cina. Orang Cina di PUPK itu keluar, tidak mau angkat tangan, dan dia mengatakan kami sudah jadi bangsa sendiri, kami mau Oh. jadi warga negara. Inilah yang Oke, melahirkan oke, oke, peraturan oke, 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 inilah yang oke. melahirkan peraturan presiden nomor 10 tahun 1959 tentang pengusiran orang Cina. Saya menyebut saya menyebut pasal presiden, ya peraturan presiden yang mengusir orang Cina. Karena tahapan yang pertama seluruh orang Cina yang ada di desa, kelurahan, kecamatan diusir dia. Harus pindah dulu di kabupaten. Di kabupaten baru ditanya, "You mau jadi warga negara Indonesia tidak?" Kalau mau jadi warga Indonesia, silakan bikin kewarganegaraan. Nah, salahnya kita di situ karena dikasih kewarganegaraan Indonesia kan. Misalnya Ahok. Ahok itu nama nama bangsa Cinanya, bukan bangsa Indonesia. Jadi Ahok itu bukan bangsa Indonesia. Dia bangsa Cina. Nah, dia warga negara Indonesia. Ada warga negara Indonesia karena dia adalah Basuki Cahayapurnama. Ya memang ini rasial sekali Pak, rasis. Tapi memang pribumi itu rasis. Ya kan? Kenapa Anda mengatakan Hmm. tadi? Kenapa mau ditolak ini? Lo bangsa Indonesia tadi dia sepakati. Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Karena orang dari timur keberatan, coret aja Islam. Ya kan? Coret aja Islam. Jadi bangsa Indonesia asli. Karena disepakati bahwa bangsa asli itu adalah pribumi. Siapa itu pribumi? Iya yang dijajah. Bangsa-bangsa lama itu pribumi. Bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Bugis. Kalau saya Iya, mengatakan bangsa iya. Bugis, ya maaf ya, kalau saya mengatakan bangsa Bugis, di dalamnya ada suku Makassar, ada Bugis sendiri, ada Mandar, Toraja, Mandar, dan Mandar. Iya, iya, iya. banyak suku besar, banyak suku kecil. Saya hanya Oke. menggambarkan bangsa, Iya, oke? iya. Oppo ini, Jadi Oppo tapi saya tidak bermaksud membatasi, tapi saya kira ini ada banyak dimensi yang memang harus dielaborasi lagi. Ini saya hanya khawatir nanti teman-teman yang tadi berharap interaksi dengan Oppo ini kehilangan kesempatan karena waktu kita sudah 1 jam setengah ini. Masih ada satu lagi hal yang kita harus komentari Oppo tentang oke lah, tadi kita sudah ada gambaran seperti apa yang disebut gerombolan, kemudian belum bandit belum ada, politik itu. belum ada. Jadi gini, Iya, Pak apa namanya Denun ini. Jadi kan ini kan iya, sebenarnya saya pikir hanya rekamannya saja karena saya kan pantau ini hanya 5 orang yang ikut di dalamnya kan. iya, 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 iya. Iya, tidak Ini apa-apa, tidak ini saya apa-apa, tidak apa-apa. Jadi ya ini juga kesempatan untuk mendengarkan. Saya ini kalau informasi ini tumpah ruah ini. Saya senang sekali karena banyak konten yang saya bisa apa oase pengetahuannya bertambah ini Opu. ya Saya hanya saya tadi ingin memuaskan dahaga saya pada dua diksi tadi itu.
buzzer politik yang menyaru di sejumlah saya tidak tahu apakah itu institusi atau Jadi level begini, atau apa. jadi Ya, begini, Deno, ini ya, saya tegaskan dulu. Ini teori besar saya bikin. Ya, iya, karena iya, para ahli oligarki hanya berbicara ketika bicara oligarki, dia hanya larinya oligarki ekonomi. iya, Ya, iya, karena iya, oligarki iya. itu harus dibagi tiga. Pertama, Mhm, oligarki politik. Ini oligarki mhm. politik, sekelompok orang yang berambisi untuk berkuasa, tetapi tidak punya keterampilan untuk memerintah. Ya, 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 Inilah yang ya. saya sebut dengan oligarki politik. Inilah tumbuh di dalam partai, basisnya partai oligarkis. Oke, oke. Inilah Hmm, yang menyewa rental, inilah yang menyewa partai. Karena banyak duitnya. oke. Dia menyewa partai sehingga partai itu menjadi partai rental itu. Mhm. Ya, kita tumbuh subur setelah Undang-Undang Dasar 45 diubah menjadi Undang-Undang Dasar 2002 karena ada pasal 6 tadi. Pasal 6A ayat 2 klausul terakhir tadi. Gitu. Oke, Itu oke, oke, melahirkan. oke, oke. Jadi dia menyuburkan satu oligarki namanya oligarki politik. Sekelompok orang jumlahnya kecil berambisi untuk berkuasa, tapi dia tidak punya kesempatan, dia tidak punya keterampilan memerintah. Ini buruk integritas politiknya, buruk buruk kapasitas politiknya, dan buruk kapabilitas politiknya. Catat itu Ya, baik-baik. ya, Orang ya. ini, kalau ditelusuri belakang riwayat hidupnya, jasanya tidak jelas kapasitas politiknya. Kapabilitas politik, kapabilitas politiknya pernah jadi pejabat, tapi buruk dia. Masa lalunya dia, Ya, ngambil kebijakan buruk. Itu masuk di kriteria itu. Integritas politiknya sering mengucapkan menghina rakyat misalnya. Ya, seperti itu. Itu yang saya rumuskan sebagai oligarki politik. Segelompok oke, orang jumlahnya kecil berambisi untuk berkuasa namun tidak punya keterampilan ya yang cakap untuk memerintah. oke, Itu oke. saya Oput, definisikan oke, itu. oke. Yang Oke, kedua, that's clear bahwa ya, yang kedua ada. yang kedua, Tapi Oput, ya, lanjut, lanjut, lanjut. yang kedua adalah oligarki ekonomi. Sekelompok orang jumlahnya kecil sekali berambisi menguasai bukan hanya sumber daya alam, bukan hanya sumber daya buatan, tapi sumber daya manusia. Karena itu dia kampus-kampus dia kuasai. Kampus dicetak bukan untuk menjual nilai, memperbaiki nilai, mencerdaskan bangsa. Kampus dibuat hanya untuk menjadi skrup industri mereka. Itu yang harus Bapak catat. Ya, dan perguruan tinggi harus catat ini. Ya, karena itu oligarki masuk kampus, oligarki ekonomi Ya, bisa menyamar masuk lewat ya. MWA, bisa masuk di Iya, iya, mana-mana. iya, 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 Kenapa iya, kampus iya. diincar? Kenapa kampus diincar? Karena di situ ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang portofolio, ada namanya hak cipta, ada namanya paten. Itu yang dia buru, Pak. Dia mau pekerjakan mereka untuk mengubah sumber daya alam menjadi sumber buatan. Buatan, Jadi ada ya, juga ya, ya, sekelompok ya. orang jumlahnya kecil ingin mengendalikan, Kecil. mengontrol. Ya pasti kalau oligarki pasti kecil. Jadi buset itu kalau ada mengatakan oligarki itu baik, tidak ada baiknya itu oligarki. Oke, Kenapa oke. baik itu? Karena kalau tadi kan ada sekelompok orang jumlahnya kecil memerintah tapi dia baik, namanya wakil Tuhan kan, Hmm. teokrasi. Tapi kalau buruk namanya oligarki, ya kan? Iya, iya, Sekelompok iya, orang iya, jumlahnya iya. kecil sekali, ini berambisi untuk menguasai sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan. Karena itu pengusaha-pengusaha hitam, dia juga mendirikan kampus, Pak. Iya, iya, Hati-hati. iya, 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 Kalau dia tidak iya, bisa kendalikan kampus, dia bikin kampus sendiri. iya, iya, Ya, iya. ya Oh, ini, tadi, ini. tadi, ya, yang ketiga ada lagi. Yang ketiga adalah ini yang saya teliti banyak sekali. Ini fenomena menarik, namanya oligarki sosial. Oke, Sekelompok oke. orang, sekelompok orang jumlahnya kecil, ya, sekelompok orang jumlahnya kecil berambisi untuk mendapatkan suaka politik dan suaka ekonomi. Dia Suaka ingin politik, suaka ya ekonomi. Iya, iya, perlindungan, iya. perlindungan ekonomi dan Iya, perlindungan politik. Dia ingin itu, jabatan, mau jadi staf iya, ahli, mau jadi konsultan, mau jadi iya, apa. iya, iya.
Ya, ini dengan cara mendukung kekuasaan buruk, ya. Iya, Dia iya, melakukan iya. mobilisasi. Nah, inilah yang melakukan propaganda, melakukan agitasi, Oke, ya kan? oke, oke, Kalau kita oke. bicara tentang Buzzer dong ya. kepemimpinan yang, ya, Buzzer tadi ya, itu ya yang dimaksud Oppo ya. ya seperti itu. Karena Basar dengan influencer itu termasuk aktor di dalam agitasi dan propaganda. Iya, 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 Jadi iya, dia aktor iya, iya. manipulasi, dia aktor manipulasi Hmm, ini. Karena kejahatan politik itu adalah manipulasi. hmm, hmm, Nah, hmm, hmm, diwujudkan hmm. dalam bentuk supaya tidak manipulasi, ya maka dia bentuk kelompok yang namanya tadi menyebarkan propaganda. Kalau propaganda kan pasti bohong, Pak. Oke, Makanya oke, di Oppo. Amerika Serikat, makanya di Amerika Serikat itu propaganda dilarang. Oke, 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 Yang kedua oke, oke. agitasi, agitasi politik. Jadi provokasi, jadi ya itu tadi dia nyerang. Nah, ini berasal dari kelompok intelektual sekarang fenomenanya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi dia mencari sesuap nasi, dia mencari jabatan, sehingga dia bikin teori yang saya gambarkan seperti Robert Filmer tadi. Robert Filmer. Oh iya, iya, iya. Yang tadi Ya, kita bilang di Robert grup Filmer ya. itu adalah oligarki sosial, dia bandit politik.